Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa pembahasan sebelumnya? Apa pembahasannya? Kesabaran Rasulullah. Dan sekarang kita akan membahas sunnah yang banyak ditinggalkan kebanyakan orang. Sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Apa itu sunnah yang banyak ditinggalkan? As-siwak, yaitu siwak. Siwak ini harganya lebih murah daripada satu bungkus rokok. Satu bungkus rokok itu paling murah 10.000. Ada yang di atasnya itu. Tapi siwak ini harganya lebih murah daripada rokok. Kalau yang model seperti ini lebih murah. Kalau yang model seperti ini ada tempatnya, ada semacam tempat kayak pulpen begitu, lebih mahal. Tapi untuk hal yang sunnah ini menjadi murah. Walaupun ini misalkan dijual 1 juta, ini menjadi 1 juta ini murah untuk mendapatkan cinta Rasulullah. Siwak adalah benda yang paling disukai oleh Rasulullah. Bahkan pada saat beliau menjelang wafatnya, yang dicari adalah siwak. Kita sudah biasa ketinggalan HP itu langsung dicari. Cuma kadang orang punya siwak ketinggalan di rumah, ya biasa-biasa saja. Siwak ini satu benda yang cukup penting, yang pahalanya cukup banyak. Ada banyak kisah-kisah yang cukup menarik sebelum saya jelaskan tentang siwak. Habib Umar bin Hafid itu tidak pernah ketika kemana-mana ketinggalan siwak, tidak pernah. Kita itu semuanya masih belajar ya, masih belajar. Tidak pernah ketinggalan, pasti ada di sakunya. Ini yang bercerita itu saya tadi lihat di YouTube itu salah satu khodimnya beliau yang sering ikut kemana-mana itu. YouTube itu harus dimanfaatkan. Tinggal saya ketik kisah siwak, terus kasih kata kunci Habib, siapa yang ceramah nanti muncul. Gampang. Orang kalau bisa teknologi dan mau memanfaatkan itu, cari ilmu tuh gampang, mudah. Habib Umar itu tidak pernah ketinggalan siwak. Tapi kalau ketinggalan HP, ketinggalan tas sudah biasa. Ketinggalan apa, barang-barangnya sudah biasa. Tapi tidak pernah ketinggalan siwak, kata khodimnya ini. Tidak pernah ketinggalan siwak sama sekali. Pernah ada satu cerita yang lain, waktu itu ada ziarah Nabiullah Hud. Ziarah Nabi Hud itu yang hadir ribuan dari berbagai penjuru dunia. Saya tahu sendiri karena setiap tahun saya pasti hadir. Itu biasanya Habib Umar itu pengawalnya banyak. Jadi ketika beliau naik itu kan tempatnya itu ke atas itu, kayak tangga-tangga itu. Karena makamnya Nabi Hud ini ada di puncak gunung, di atas gunung. Pernah waktu itu Habib Umar ini lagi jalan, di belakangnya banyak murid-muridnya, jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikutnya, pecinta-pecintanya Habib Umar jalan. Dari atas juga banyak sebagian yang turun. Tiba-tiba di tengah beliau berjalan ini, beliau berhenti. Otomatis yang belakang ini berhenti semua. Berhenti. Ternyata beliau menoleh ke belakang, kemudian menoleh ke bawah. Ada siwak yang sudah rusak, sudah usang, sudah jelek, diambil dan ditaruh di tempat yang tinggi, dimuliakan karena ini adalah hal yang disukai Nabi dan termasuk sunnah Nabi. Begitu memuliakannya Habib Umar kepada siwak. Padahal itu sudah dari pakai, itu sudah siwaknya sudah rusak, sudah jelek, sudah usang, diambil
ditaruh di tempat yang tinggi di atas untuk memuliakan sunnah, karena siwak ini adalah hal yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu takjub, merasa ada hal yang luar biasa. Kemarin saya lihat maulid di pondoknya Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar yang ada di Keraksan itu. Di situ ada maulid akbar. Maulid akbarnya itu beda dengan maulid-maulid yang ada di tempat-tempat lain. Dibagikan ribuan siwak untuk jamaah. Apa kata Habib Hasan? Kita maulid ini dalam rangka belajar mencintai Nabi. Ya, yang kita bagikan itu hal yang dicintai sama Nabi. Bukan bagikan rokok satu-satu. Bukan. Dan dibagikan ribuan parfum kepada jamaah. Ada sekitar berapa 2.000 apa 3.000 saya lupa. Ada di YouTube itu ada. Ada sekitar 3.000 siwak dan 3.000 parfum. Kalau yang perempuan-perempuan juga tahun kemarin dibagikan siwak, tapi sekarang katanya dibagikan kerudung sekitar 5.000 atau berapa kerudung itu untuk menutup aurat. Bagus itu. Karena sekarang ini orang sudah menganggap sunnah itu hal yang tidak begitu penting. Saya seringkali saya sampaikan, jika memang kita masih belum bisa memakai siwak, minimal punya. Masa punya tidak bisa? Beli paketan 50.000 saja bisa, masa beli siwak yang harganya 10.000 tidak bisa? Katanya pengen dekat dengan Nabi, katanya cinta dengan Nabi, katanya rindu dengan Nabi, punya saja tidak bisa. Cinta yang bagaimana? Nabi yang mana yang kamu cintai itu? Muhammad yang mana yang kamu cintai? Apa yang dipikir-pikir jalan itu? Kan begitu. Nah, begitu. Kisah yang lain, ini juga saya dengar kisah ini dari Habib Jindan bin Novel bin Jindan dari Jakarta. Ini juga saya dengarkan dari YouTube tadi pagi setelah subuh. Setelah subuh itu tugas saya itu belajar kitab dan dengarkan YouTube. Itu pasti itu. Jadi kalau saya beli paketan cepat habis. Ya karena YouTube itu tidak pernah libur, tidak pernah absen. Diceritakan dulu itu ada orang yang istiqomah memakai siwak setiap selesai bangun tidur. Pasti pakai siwak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung cari siwak, langsung siwak. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, mungkin ke kamar mandi atau mungkin sholat atau yang lainnya, atau baca Quran dan sebagainya. Suatu hari orang ini ditakdirkan oleh Allah mati ketika beliau ini ketika beliau sedang tidur, matinya ketika beliau sedang tidur dan tidak bisa bangun lagi, tidak bisa bangun lagi. Pada saat itu beliau itu merasa bahwa beliau itu mimpi mati, banyak orang takziah, dimandikan, dikafani dan dikuburkan, begitu. Mimpi itu, beliau ngerasa mimpi. Setelah itu beliau ini terbangun. Kok tiba-tiba ada dua sosok malaikat, dua sosok dikira orang itu. Itu dia masih belum sadar kalau dia itu sudah mati. Pada saat dia bangun, ada dua sosok itu datang. Mana siwak saya? Mana siwak saya? Dia sudah mati, sudah meninggal. Wah, ini siapa ini kok? Kita datang kok nyari siwak ini? Malaikatnya bingung ini. Ya sudah, kita pergi saja, tidak usah tanya aja ini orang ini. Karena siwak ini adalah hal yang disukai dan dicintai Rasulullah. Sudah, kita pergi saja, biarkan dia itu. Dia itu orang yang berpegang teguh pada sunnah. Masya Allah, itu orang luar biasa. Jangan sampai tidak punya ya, tidak punya. Jangan sampai tidak punya. Urusan make nanti sambil belajar, gitu, bertahap. Ya. Yang penting jangan sampai tidak punya. Ini sudah saya bantu ini ya, sudah saya bantu. Masa sudah dibantu tidak memakai? Masya Allah, inna ilaihi raji'un. Siwak. Sampai Rasulullah itu saking memperhatikan urusan siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Jika seandainya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, akan aku wajibkan umatku untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat.
Tapi Rasulullah itu rahmatnya sangat besar, kasih sayangnya sangat besar. Coba seandainya siwak, memakai siwak itu hukumnya wajib, Masya Allah, betapa Rasulullah ini kejam. Banyak membuat orang dosa karena wajib. Tapi Rasulullah seperti itu, laula an asyqa ala ummati, jika saja tidak memberatkan kepada umatku, pasti akan aku wajibkan orang itu memakai siwak sebelum melaksanakan sholat. Dalam satu riwayat, sebelum berwudu. Itu saking pentingnya siwak, tapi karena rahmatnya Rasulullah yang cukup besar, tidak diwajibkan, hanya sekedar sunnah. As-siwaku matharatun lil fami mardhatun lirabbi wa majlatun lil basar, kata Rasulullah. Siwak itu bisa membersihkan mulut, bisa menjadikan Allah ridho, dan bisa menajamkan penglihatan, kata Rasulullah. Dan dalam satu riwayat, wa matraddatun lisyayatin, bisa mengusir setan. Makanya orang yang banyak setannya itu harus wajib punya siwak. Apalagi anak-anak yang masih kecil, orang tua itu belikan siwak. Anak nakal jangan dibelikan rokok, berikan siwak. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bighairi siwak. 2 rakaat sholat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu yang tidak berjamaah itu ya, sholat sendiri itu. Sholat sendiri menggunakan siwak itu jauh lebih bagus daripada 70 rakaat. Bandingannya 2 sama 70. Kalau urusan pahala kadang orang itu udah begitu pertimbangan. Kalau urusan uang digandakan dari 2.000 jadi 700.000 ya mau. Padahal nanti ketika mati itu sudah tidak ada hubungan apa-apa sudah. Tapi urusan siwak, nah itu luar biasa. Apalagi berjamaah. Berarti berapa jamaah? 27 kali 7. 27 kali 7 berapa? Banyak. Nah, apalagi jamaahnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, nah, tambah luar biasa. Nah, itu kalau perlu tempel di tempat sholatnya itu biar tidak lupa. Kalau perlu siwaknya itu kasih tali buat kalung gitu. Nah, gitu loh, biar tidak lupa itu. Nah, karena siwak ini adalah hal yang penting. Nanti akan saya contohkan cara makainya, cara ngupasnya, dan cara-cara yang lain. Dan pernah ada satu cerita waktu itu orang Islam ini lagi perang dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik kepada Islam yang waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian pasukan-pasukan Islam ini sudah angkat tangan, sudah menyerah karena terlalu kuat ini musuh-musuhnya. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini gimana ini? Kita butuh dikirim pasukan yang cukup lebih banyak daripada sebelumnya. Kata Sayyidina Umar ini, sebenarnya tidak butuh pasukan yang lebih banyak. Pasti dari kalian itu ada sunnah Rasulullah yang terlupakan. Sehingga mereka semuanya bermusyawarah, ternyata yang terlupakan adalah siwak. Akhirnya sebelum melawan untuk yang berikutnya, mereka semuanya ini cari pohon arok untuk menebang pohon arok itu, kemudian ngambil ranting-rantingnya, dipotong-potong, setelah itu digigit-gigit, dipakai siwak gitu. Kabar ini terdengar oleh musuh-musuhnya. Ini orang Islam lagi kesetanan ini. Masa dia waktu itu lagi nebang-nebang pohon, setelah ditebang-tebang, dipotong-potong, setelah dipotong digigit-gigit. Ini kayaknya mau gigit kita ini. Orang-orang Islam ini. Sehingga tiba-tiba, Masya Allah, dengan izin Allah ya, tiba-tiba mereka semuanya menyerah, angkat tangan, menyerahkan diri, dan sudah tidak ada peperangan karena mereka menyerah, khawatir digigit sama orang-orang Islam. Padahal mereka ini sedang menjalankan sunnah, sedang mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siwak ini banyak manfaatnya. Saya ambil dari beberapa kitab. Salah satu di antaranya ini kitab namanya Asy-Syamsul Munirah. Ini pengarangnya masih hidup,
Habib Ali bin Hasan Baharun. Pengarangnya masih hidup, salah satu pengasuh Pondok Dalwa Bangil Pasuruan. Banyak manfaat siwak. Yang di sini yang tertulis ada sekitar 22 siwak, 22 manfaat, tapi sebenarnya lebih banyak dari itu. Pertama, manfaat siwak. Yutahhirul fam, bisa membersihkan mulut otomatis. Nanti kalau terlalu cepat ya, nanti bisa di reply di YouTube atau di Facebook. Soalnya kalau terlalu pelan nanti udah dapat banyak nanti keterangannya gitu. Yang kedua, wa yurdir rabb, bisa membuat Allah itu ridho, orang itu bersiwak. Ketiga, wa yubayyidul asnan, bisa memutihkan giginya yang kuning-kuning. Wa yutayyibu raihatal fam, bisa membuat bau mulut itu harum. Bukan bau mulut yang tidak sedap. Wa yashuddul lisah, bisa menguatkan gusi. Wa yusaffil khilqah an nahwil balgham, dahak-dahak ini bisa bersih, karena dahak ini kadang-kadang yang bisa menyebabkan penyakit karena terlalu banyak dahak, itu bisa membersihkan itu. Wa yudzakil fatanah, bisa mencerdaskan otak. Orang yang agak lemot, loadingnya itu banyak, pakai siwak. Wa yajlul basar, bisa menajamkan penglihatan. Wa yubti'us syaib, bisa memperlambat orang itu beruban. Berarti orang banyak ubannya bisa jadi jarang siwak. Wa yusawwi dhahar, bisa membuat orang itu tidak gampang bungkuk, encok, pokoknya begitu. Ini bisa meluruskan punggung, maksudnya tidak bikin orang itu gampang bongkok, bungkuk, encok, pokoknya ininya kuat, ini tulang-tulang punggungnya ini kuat. Wa yusawwi dhahar. Wa yudha'iful ajr, bisa melipat gandakan pahala. Wa yusahhilun naza, bisa mempermudah sakaratul maut, naza. Wa yudzakiru syahadah indal maut, bisa mengingatkan orang untuk mengucapkan syahadat ketika mati. Jadi siwak ini kuncinya surga, ini siwak ini. Yang dalam satu hadis itu, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan salah satu yang bisa mendorong untuk melakukan itu siwak. Berarti siwak ini kuncinya surga. Masa tidak mau beli kunci surga? Kunci rumah saja yang harganya lebih mahal daripada siwak, bisa sampai 20.000 dibeli. Kuncinya surga lebih mahal daripada dunia dan seisinya, tidak mau beli yang harganya murah di toko-toko. Di Besuki kayaknya ada yang jual siwak, tapi ini saya beli di teman saya di Pasuruan. Ya, karena teman sendiri sekalian saya beli kitab gitu. Ini saya cuma beli 20. Nah, nanti kalau kurang ya beli sendiri. Ini terbatas. Nah, cuma beli 20. Nah, ini bisa mendorong orang untuk membaca syahadat ketika wafat. Dan saya pernah mendengar satu ceramah atau membaca di satu kitab, saya lupa. Itu juga siwak itu bisa digunakan untuk mengeluarkan jin ketika ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan, buka mulutnya, masukkan mungkin. Tapi cari siwak yang khusus itu, jangan siwak yang biasa dipakai sehari-hari. Takut mulutnya ada virusnya. Cari punya 2 siwak, itu bagi orang yang sudah berpengalaman ya. Kalau ada pengalaman jangan berani-berani itu. Ayo keluar, kamu sendiri nanti yang dikeluarkan sama keluarganya. Karena tidak pengalaman. Yang berikutnya manfaat siwak itu wa yurisus sa'ah wal ghina wal yusr, bisa menyebabkan orang itu rezekinya gampang, urusannya mudah. Itu kalau siwak. Wa yusakkinus suda wa uruqur ra's, bisa meredakan sakit kepala yang sering pelengan gara-gara banyak hutang.
Pokoknya urusan penyakit kepala, sering pusing, sering kepalanya itu migrain, beli siwak. Kalau perlu makan kalian. Beli siwak, insya Allah bertahap itu akan sembuh itu. Penyakit kepala itu akan sembuh. Nah, ini juga penting ini. Gading kaki. Wa yudhibu waja'adz dzarsi wal hafad, bisa menghilangkan sakit gigi. Beli siwak, tidak punya siwak. Iya, ada tapi tidak dipakai. Itu yang sering kayak gigi itu. Pakai siwak gitu. Kalau kurang besar cari yang seukuran botol. Wa yusahihul maidah wa yuqawiha, bisa membersihkan perut, lambung-lambung yang kotor, yang sering asam lambung dan sebagainya. Pakai siwak, insya Allah sembuh. Daripada ke dokter sekali periksa 100.000, kamu beli 10.000 masa ada kuat. Ya 100.000 ya ke dokter ya, satu kali periksa 100.000. Oh ya, dokter sekarang sudah biasa seperti itu. Ya. 100.000. Untuk sunnah masa tidak bisa. Wa yazidu fil fasahati wal akli, bisa membuat orang itu akalnya lebih cerdas dan lebih fasih kalau ngomong tidak jelas, banyak pakai siwak. Kayak ada tawon yang lagi nyanyi. Kalau ngomong pakai siwak, insya Allah fasih. Anak-anaknya itu lagi ngaji tidak fasih, belikan siwak, jangan belikan permen. Wa yutahhirul qalb, bisa membersihkan hati. Wa yuqawil badan, bisa menguatkan badan. Insya Allah kuat badannya, juga kuat menghadapi kenyataan, karena dia dekat dengan Nabi, dekat dengan sunnah. Juga termasuk manfaatnya wa yunmil walad wal mal, bisa menjadikan orang itu punya anak dan punya banyak harta. Lama tidak punya anak, tidak punya keturunan, kasih siwak. Kasih siwak. Tapi harus dikasih tahu caranya. Nanti pas dimasak buat sayur makan. Bukan punya anak, dia mati nanti itu. Dia itu mati. Sampai Sayyidina Ali itu pernah cemburu kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali itu bukan karena Sayyidah Fatimah selingkuh, bukan karena Sayyidah Fatimah itu punya laki-laki lain, tapi karena saking akrabnya dengan siwak itu Sayyidah Fatimah itu, sampai Sayyidina Ali itu cemburu kepada siwaknya Sayyidah Fatimah karena tidak pernah lepas dari siwak. Siwak itu hukum asalnya sunnah, tapi bisa menjadi makruh bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah zuhur, itu makruh. Tapi sebagian ulama seperti Imam Nawawi tidak memakruhkan walaupun setelah zuhur, karena siwak ini hukumnya sunnah. Dan bisa menjadi wajib siwak ini hukumnya ketika ada najis yang ada di mulutnya, atau bau mulutnya ini bisa menjadikan orang lain itu tersakiti karena mencium aroma mulut yang tidak sedap, maka waktu itu hukumnya wajib itu. Kadang bersiwak itu juga hukumnya haram. Kapan siwak itu hukumnya haram? Ketika bersiwak pakai siwak orang lain tanpa izin, nah, itu hukumnya haram. Jangan ngomong ini kan sunnah, iya kamu tidak izin, itu namanya gosop, itu namanya. Hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau mendapatkan izinnya tidak apa-apa. Tapi belum pernah nemu saya bersiwak pakai siwaknya orang lain. Itu kalau mendapatkan izinnya tidak haram dan tidak makruh. Tidak makruh. Tapi ada yang lain juga, tapi ini khilaful aula, menyalahi hal yang utama. Kecuali jika itu siwaknya orang soleh, orang alim, atau siwaknya wali untuk tabarruk, maka itu hukumnya sunnah, tidak apa-apa.
misalkan bekas siwaknya siapa begitu, Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, di mana beliau adalah orang soleh, ini hukum asalnya itu khilaful aula, menyalahi hal yang utama. Tapi karena ini tujuannya adalah tabarruk, ngambil berkah dari orang soleh, hukumnya menjadi sunnah, nggak apa-apa gitu. Bagaimana caranya bersiwak? Nah, ini saya contohkan. Ini sudah saya buka ini. Cara pegang siwak. Cara pegang siwak itu ada caranya. Ayyaj'ala al-hinsir min asfalihi. Jadi kelingking ini ada di bawah. Sedangkan wal binsir wal wusta was sababa fauqahu, ini di atas. Wal ibham asfala ra'sihi. Sedangkan jadi jempolnya ini dekat di bagian kepala siwak itu. Jadi begini caranya megang siwak, bukan begini. Ya. Kalau begini kayak orang mau sambutan. Cara pegangnya jadi kelingking di bawah, ini 3 di atas, ini sebenarnya. Nah, kemudian saya langsung contohkan. Oh, kok pulpen? Tidak boleh dipegang pakai tangan seperti ini. Di kitab ini, di kitab Fathul Alam dijelaskan bisa menyebabkan penyakit ambeien. Tahu ambeien? Apa itu ambeien? Hah? Bukan. Apa? Ya, ya beser. Pokoknya berhubungan dengan apa di belakang ini, pantatnya itu. Dan ini ketika make itu sunnahnya di mana tadi? Di sini. Dan siwak ini panjangnya sunnah untuk tidak lebih daripada 1 kilan, satu gini. Jangan sampai lebih. Ini tidak lebih. Sunnahnya itu tidak lebih dari ini. Jangan sampai pakai siwak seukuran 1 meter. Jangan. Ini sudah tidak boleh lebih dari segini. Tapi ini ukuran orang normal ya. Jangan cari yang masuk on the spot itu, yang orang-orang yang aneh sedunia itu. Bisa jadi ininya lebih dari 1/2 meter gitu. Ya anggap pakai kita sendiri lah. Ini sudah kurang ini. Dan tidak boleh kurang dari 4 jari. Jadi siwak jangan yang kecil begini. Nanti pas diginikan ketelan nanti. Tidak boleh kurang dari 4 jari. Kemudian caranya, siwak ini cara makainya dari sebelah kanan ya, dari gigi sebelah kanan yang atas, kemudian yang bawah. Jadi kalau siwak ini untuk gigi dan untuk lidah dan untuk langit-langit. Jadi bukan cuma untuk gigi saja, tapi untuk gigi, untuk lidah, dan untuk langit-langit. Untuk gigi itu memanjang, menyamping cara pakai siwaknya. Dari gigi kanan atas, kemudian gigi kanan bawah, kemudian gigi kiri atas, kemudian gigi kiri bawah, membentuk angka 8. Membentuk angka 8. Contoh begini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini diulang 3 kali. Setelah 3 kali kemudian bisa dengan lidahnya begini. Nggak usah jijik, untuk urusan sunnah itu banyak hikmahnya. Bisa juga di langit-langit. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan sampai para sahabat itu mendengarkan suara Jadi saking ininya, saking dalamnya dan agak pokoknya kayak orang mau muntah itu. Nah, itu sunnahnya seperti itu, membentuk angka 8 dari kanan dulu, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Itu diulang 3 kali begitu. Itu diulang 3 kali. Kalau misalkan nggak punya siwak, boleh dengan misalkan ya pakai bajunya waktu mau sholat kayak gini kan, nggak apa. Tapi itu udah bisa nyampe ke sininya. Kamu paksakan juga ada kira nyampe gitu.
Paling cuma bisa di bagian depan saja, itu tidak bisa. Itu siwak itu seperti itu. Kemudian doanya, doa memakai siwak, Allahumma bayyid bihi asnani, nanti akan saya buatkan semacam flyer gitu, semacam gambar. Kurang apa sudah semuanya dibuatkan sudah. Siwak sudah disediakan. Kadang masih merasa malas. Doa ketika bersiwak, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan gigiku. Wasyudda bihi lisati, dan kuatkan gusiku. Wasabbit biha lahati, dan kuatkan lahati itu yang paling ujung dari mulut ini, yang di atas itu dikuatkan di situ. Satu daging yang ada di ujung langit-langit yang atas itu. Wa afsih bihi lisani, dan fasihkan lisanku. Wa barik li fihi, dan berkahi aku di dalam menggunakan siwak. Wa asbitni alaihi, dan tetapkan aku untuk memakai siwak. Artinya istiqomah ya arhamar rahimin. Kalau tidak hafal doanya, ya walaupun tidak berdoa juga tidak masalah. Itu namanya siwak. Dan perlu untuk kita belajar memakai siwak, karena memang siwak ini adalah hal yang sunnah. Tapi yang afdol ya pakai siwak-siwak dari jenis kayu arok dan sejenisnya seperti ini. Itu yang afdol. Kalau tidak boleh pakai besi ya, karena itu nanti bisa merusak gigi. Apalagi pakai besi las, itu giginya rontok semua nanti. Sudah akan saya contohkan. Tutorial ini namanya. Tahu tutorial? Ini kan masih asli, masih baru. Bisa agak didekatkan. Jadi nanti takut bingung nanti. Soalnya saya pernah lihat orang pakai siwak itu begini, baru beli langsung begini, tak 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 tak. Ini orang kayak mau main musik ini. Bukan begitu caranya. Ini saya sudah pakai silet. Jangan dikelihatan merek siletnya, nanti dikira promosi nanti. Nah, taruh aja. Bob, tak kira ini seru. Yang penting agak lebih dekat ya. Nah, kelihatan ya. Yang penting agak lebih dekat daripada yang tadi. Caranya begini, caranya nanti harus punya ini ya, punya silet atau punya pisau atau punya golok. Caranya begini, misalkan ini, ya begini, diputer, jangan dijilat. Itu iklan biskuit itu. Begini. Yang penting ini nanti dikuliti ini. Dikuliti begini. Ini kulitnya, ada kulitnya ini. Ya, ada kulitnya. Ini belum pernah saya contohkan dimanapun ini kecuali di sini. Ini tutorial ini namanya. Tutorial apa namanya? Biasanya orang buka paketan itu apa namanya? Unboxing. Ini karena ada sedikit ininya ya kita harus hilangkan. Perhatikan guys ya, guys ini susah ini guys, ini sudah dibelikan tidak mau pakai ini ya, apa ini. Setelah itu digigit-gigit. Jangan terlalu keras, nanti potong. Apalagi giginya kamu yang agak tajam.
Setelah itu, nah bisa seperti sikat gigi. Nanti tinggal dirapikan saja. Kalau kurang bagus ya tinggal disisir. Disisir. Dirapikan sendiri, yang penting apa bulu-bulunya ini lebih rapi begitu. Ada kan mungkin cuma segini, jadi kurang agak panjang sedikit misalkan. Tinggal dirapikan. Gini caranya. Nah, ketika sudah seperti itu, nanti sebelum dipakai basahi dengan air, cuci pakai air. Setelah itu nanti baru dipakai. Nah, misalkan anggap saja ini sudah dibasahi dengan air. Ini siwak ini tidak sama seperti sikat gigi ya. Siwak ini walaupun misalkan tidak dicuci ini tidak bau. Beda dengan sikat gigi. Coba kamu bangun tidur sikat gigi, setelah itu biarkan, tidak usah dicuci, dijamin bisa keracunan kalau cium bau itu. Tapi siwak ini tidak sama ya, karena mungkin sunnah atau yang lainnya itu. Jadi seperti ini bisa berbulu. Ini namanya siwak asli. Kadang ada siwak itu yang tidak asli. Kayu yang dijual itu bukan kayu yang masih basah, yang sudah kering, yang sudah tua. Akhirnya sebagian orang tidak tahu juga caranya siwak. Akhirnya tidak dianukan begini, langsung tak ini pakai siwak atau pakai apa ini? Apalagi permainan musik gigi, pakai gigi, musik baru atau bagaimana saya tidak tahu. Gitu. Kemudian setelah dipakai itu disunahkan untuk dicuci, disunahkan. Tapi kalau seandainya tidak dicuci pun tidak masalah. Dan siwak ini karena sesuatu yang mulia, sesuatu yang sunnah, maka afdolnya ketika naruh jangan begini. Misalkan lagi ditaruh di rumah atau di meja, jangan taruh begini. Ini kan berdirikan untuk memuliakan sunnah. Kalau di saku kan otomatis berdiri, kecuali siwaknya agak pendek jadi tidak bisa berdiri, dia langsung otomatis tidur, sama kayak orangnya suka tidur. Jadi begini caranya. Nah ini kan bisa ada bulunya. Ini di Besuki ada kayaknya, tapi ini nanti saya bagikan gratis, ini tidak usah bayar. Saya cuma beli 20 kemarin itu. Nah, begini tata caranya memakai siwak. Langsung kita pakai dari kanan atas, kemudian kanan bawah, kemudian kiri atas, kemudian kiri bawah. Ini diulang sampai 3 kali. Kemudian lidahnya, langit-langitnya. Nah, begitu caranya, begitu. Dan usahakan untuk bisa mengamalkan ini, walaupun mungkin 1 hari 1 kali, dan yang penting istiqomah. Dan siwak ini bukan hanya disunahkan ketika mau sholat atau mau wudhu, tapi ketika mau belajar, mau hadir majelis, mau baca sholawat, mau baca Quran, untuk melakukan hal-hal yang bagus, mau zikir, itu juga disunahkan untuk memakai siwak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau tanya. Khawatir ada yang terlewatkan ini keterangan saya ini. Yang bagus pakai kayu seperti ini, tapi rata-rata yang dijual kalau pakai kemasan seperti ini rata-rata asli. Walaupun asalnya macam-macam. Kalau ini dari Mekah apa Madinah saya lupa. Saya pernah beli yang asli dari Tarim, itu lebih mahal. Lebih mahal dan lebih lembut biasanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada di Indonesia. Di negeri Arab biasanya, seperti Mekah, Madinah, Yaman atau yang lainnya mungkin. Mau nanam Ustaz kalau ada. Iya, tanam aja.
sama orangnya. Gitu. Jualan. Kalau Masih ada berarti pohon-pohonnya. masih banyak, kenyataannya masih dijual ini siwak, masih. Ya, udah. Wallahu a'lam bisa. Bismillah.